iblis memanfaatkan Yudas untuk membunuh Yesus. Dalam Markus 14 ayat 49. Hal yang sama Bapak. Penguasaan iblis terhadap Yudas juga terjadi pada zaman sekarang ini. Di mana ada banyak juga Yudas. Di mana banyak juga Yudas-Yudas baru. Yang lahir ke dunia ini. Sebagai bagian daripada iblis bekerja dalam Yudas. Dalam diri Yudas tempo dulu. Masih artinya apa sekarang? Iblis juga masih banyak memakai orang-orang belum percaya untuk menjadi Yudas-Yudas yang berikutnya. Hal itu dapat kita lihat Bapak Ibu misalkan ya murtad adalah bentuk pengkhianatan terhadap kematian dan kebangkitan Kristus kan. Artinya dia tidak percaya. Kalau kita tarik dalam contoh yang lebih dekat, pengkhianatan melalui perselingkuhan yang dilakukan oleh suami istri, itu kan bagian daripada pekerjaan iblis kan. Hati-hati kita Bapak. Iblis juga bisa merusak moral, bagian yang keenam. Maka tidak mengherankan kalau di zaman ini, Bapak Ibu, tingkat kerusakan moral ya atau perilaku jahat dan bejat di antara manusia kan ternyata kan makin meningkat. Terbukti apa? Pemerintah sampai kesulitan untuk menampung mereka di penjara karena penjara sudah overload. Sudah overload Bapak Ibu. Sehingga apa? Orang tidak bisa lagi tidur di lantai tapi tidurnya sambil berdiri Bapak Ibu. Bayangin tuh. Itu membuktikan bahwa iblis terus-menerus melakukan karyanya dan pekerjaannya merusak moral orang. Termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkoba. Bahkan ada berita yang terhangat lagi Bapak Ibu. Masih anak-anak kok, masih di bawah umur. Mereka memperkosa secara ramai-ramai seorang anak gadis perempuan yang masih di bawah umur Bapak Ibu. Setelah mereka perkosa, mereka bunuh pula. Ya, para psikolog mengatakan bahwa itu memang pengaruh daripada teknologi. Yang hari-hari ini teknologi banyak menyajikan gambar film porno. Di satu sisi setuju. Tapi aktor intelektual dibalik daripada perilaku jahat dan bejat itu adalah iblis sebenarnya. Hati-hati kita Bapak Ibu ya untuk masalah yang satu ini. Hal itu disinggung dalam Markus pasal 1 ayat 26 dan juga dalam ayat 21 serta Markus pasal 4 ayat 15. Iblis juga mempengaruhi Petrus. Terbukti di Markus 8 ayat 33. Waktu Yesus menjelaskan bahwa dia suatu saat akan ditangkap, disalibkan, mati. Apa yang dilakukan oleh iblis? Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menghalang-halangi Yesus dengan mengatakan, "Oh Yesus, sekiranya itu jangan boleh, jangan sampai terjadi kepadamu." Apa yang bisa kita lihat dari sini? Apa yang ada di pikiran Yesus? Bukan itu yang ada dalam pikiran Petrus. Bagi Petrus, Yesus itu hanya akan menjadi raja dunia. Menjadi presiden di bumi ini, kira-kira begitu. Maka sampai Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Kita tarik ke dalam kehidupan kita sekarang. Adakah juga iblis menguasai pikiran orang-orang di zaman ini? Oh iya, contoh Bapak ini. Kita masih menemukan juga oknum-oknum hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan gereja hanya untuk menimbun dan mencari kekayaan sebanyak-banyak. Kan terjadi kok itu kok. Maka terjadi konflik antara bapak dan anak karena perebutan aset gereja.
Maka memang kita perlu belajar juga ya. Saya mengikuti kemarin prosesi perjalanannya Paulus Fransiskus. Dan saya senang waktu dia memakai pesawat umum yang dipakai banyak orang secara umum. Mobilnya pun sangat amat sederhana. Saya kira bukan hanya orang Katolik yang perlu belajar dari Paulus, kita juga perlu belajar pentingnya hidup kesederhanaan. Dalam konteks itu kita perlu belajar, Bapak Ibu. Kita hamba Tuhan. Orientasi kita bukan mengumpulkan harta di dunia, tapi mengumpulkan harta di surga. Kita orang percaya juga sekaligus, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita bukan mencari kekayaan sebanyak mungkin di dunia, bukan. Tapi mencari kekayaan di surga. Lihat Bapak Ibu, orang muda yang kaya raya, masuk neraka kan? Orang miskin, yang tidak punya apa-apa di dunia, masuk surga. Dan kehidupan kita paling lama itu bukan di bumi Bapak Ibu, di surga. Maka selama kita hidup di dunia ini, hati dan pikiran kita harus selaras dengan Kristus Bapak Ibu. Jangan seperti Petrus tadi dikuasai oleh iblis pikirannya, sehingga dia tidak memahami firman Tuhan.